Variabel random adalah suatu fungsi yang mengawankan setiap titik pada ruang sampel S ke suatu bilangan real. Nah, variabel random sendiri dapat dinyatakan dengan huruf kapital seperti X, Y, dan Z dalam huruf kapital, sedangkan nilai-nilai dari variabel random dapat dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z dalam huruf kecil. Banyaknya nilai suatu variabel random dapat berhingga dan dapat tak berhingga. Contoh soal 1. Sebuah mata uang logam dilambungkan 3 kali. Didefinisikan variabel random X yang ditentukan oleh X sama dengan banyaknya angka yang muncul. Tentukan peluang angka sama dengan 0, peluang angka sama dengan 1, peluang angka sama dengan 2, dan peluang angka sama dengan 4. Penyelesaian. Jika sebuah mata uang logam, ruang sampelnya ada 2, yaitu A untuk angka dan G untuk gambar, maka dari 3 buah mata uang logam, ruang sampelnya akan ada sebanyak 2 pangkat N. N di sini adalah 3, jadi 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka diperoleh ruang sampel sebagai berikut: AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Maka banyaknya angka yang muncul adalah, untuk angka sama dengan 0 kita cari di ruang sampel yang angkanya sama dengan 0, yaitu adalah GGG, sehingga peluang X sama dengan 0 adalah 1/8. Yang kedua, untuk angka sama dengan 1, kita cari di ruang sampel ada AGG, GAG, dan GGA, sehingga PX sama dengan 1 sama dengan 3/8. Untuk peluang angka sama dengan 2 bersesuaian dengan kejadian AAG, AGA, GAA, sehingga peluang X sama dengan 2 sama dengan 3/8, dan untuk X sama dengan 3 bersesuaian dengan kejadian AAA, sehingga peluang X sama dengan 3 sama dengan 1/8. Selanjutnya ada variabel random discrete. Nah, suatu variabel random X dikatakan discrete jika nilai-nilai dari variabel random tersebut terbilang. Maksudnya terbilang yaitu variabel yang nilainya itu dapat dihitung dan terbatas, biasanya berupa bilangan bulat, bukan suatu nilai pecahan dalam suatu interval. Nah, di sini variabel random discrete harus memenuhi syarat. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1. Seperti fungsi tersebut diketahui x dan px. Nah, fungsi tersebut memiliki sifat antara lain: yang pertama, nilai fungsinya selalu non-negatif, dan yang kedua, jumlah semua nilai fungsinya sama dengan 1. Jumlahnya sama dengan 1. Misalkan fx adalah fungsi dari variabel random x yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x/6 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3, dan 0 untuk x yang lain. Buktikan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Penyelesaiannya, yang pertama kita pandang fx sama dengan x/6 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3, dan 0 untuk x yang lain. Dari efek tersebut dapat dibuat tabel sebagai berikut. Untuk x sama dengan 1, peluangnya yaitu x/6 sama dengan 1/6. Untuk x sama dengan 2, peluangnya yaitu 2/6. Dan untuk x sama dengan 3, peluangnya yaitu 3/6. Fx merupakan fungsi peluang jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya, dan sigma x fx atau jumlahan dari semua nilai fungsi peluangnya adalah 1. Kita lihat syarat yang pertama. Untuk semua x diperoleh fx lebih besar sama dengan 0. Dari tabel tersebut dapat dilihat
bahwa semua X menghasilkan fx lebih besar sama dengan 0, tidak ada yang bernilai negatif. Maka syarat pertama terpenuhi. Kemudian kita lihat syarat kedua. Sigma X fx yaitu sama dengan f1 ditambah f2 ditambah f3. Kita masukkan nilainya. F1 sama dengan 1/6 ditambah F2 sama dengan 2/6 ditambah F3 sama dengan 3/6. Hasilnya yaitu 6/6 sama dengan 1. Maka syarat kedua juga terpenuhi. Karena telah memenuhi syarat pertama dan kedua, maka fx terbukti merupakan fungsi selanjutnya. Contoh selanjutnya diketahui, suatu fungsi dari variabel random discrete x didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan k/6 untuk x sama dengan 1, 2, 3 dan 0 untuk x yang lain. A. Carilah harga k agar fx merupakan fungsi peluang. B. Hitunglah peluang x kurang dari atau sama dengan 2. Penyelesaian yang A. Agar fx merupakan fungsi peluang, maka harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya. Syarat yang kedua, sigma x fx sama dengan 1 atau jumlahan dari semua nilai peluangnya sama dengan 1. Kita tinjau syarat yang pertama. Fx lebih besar sama dengan 0, maka k/6 lebih besar sama dengan 0. Maka nilai k lebih besar sama dengan 0 atau k tidak boleh bernilai negatif. Kita tinjau syarat yang kedua. Sigma x fx sama dengan 1. Sigma x k/6 sama dengan 1. Kita masukkan fungsinya. F1 sama dengan k/6 ditambah F2 sama dengan k/6 ditambah F3 sama dengan k/6 dan 0 untuk x yang lain akan bernilai sama dengan 1. 3k/6 sama dengan 1, 3k sama dengan 6, maka diperoleh nilai k sama dengan 2. Jadi, agar fx merupakan fungsi peluang, maka k sama dengan 2. B. Hitunglah peluang x kurang dari atau sama dengan 2. Berdasarkan nilai k yang diperoleh, maka fx sama dengan 2/6 atau 1/3 untuk x sama dengan 1, 2, 3, dan 0 untuk x yang lain. Sehingga peluang x kurang dari atau sama dengan 2 yaitu f1 ditambah f2 sama dengan 1/3 ditambah 1/3. Hasilnya 2/3. Jadi peluang untuk x kurang dari atau sama dengan 2 yaitu 2/3. Kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif atau distribution function untuk variabel random discrete x disajikan dengan f besar x yang didefinisikan dengan f besar x adalah peluang bahwa variabel acak x nilainya kurang dari atau sama dengan x kecil, dengan x adalah sebarang bilangan real. Fungsi distribusi dapat diperoleh dari fungsi peluang f kecil x dengan mengingat bahwa f besar x itu adalah menjumlahkan semua peluang fu dari nilai-nilai yang lebih kecil sampai dengan x. Dengan jumlahan pada ruas kanan merupakan jumlahan dari semua nilai u yang kurang atau sama dengan x. Sebaliknya, fungsi peluang f kecil juga dapat diturunkan dari fungsi distribusi f besar x. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh soal. Diketahui sebuah tabel distribusi kumulatif variabel random discrete x dengan tabel sebagai berikut. Tentukan fungsi distribusi fx-nya. Nah, penyelesaiannya kita memperoleh dari fungsi x sama dengan px kurang dari sama dengan x. Yang pertama kita cari f0-nya terlebih dahulu dengan px kurang dari sama dengan 0. Diperoleh f0 sama dengan 2/10. Selanjutnya kita cari f1-nya dengan px kurang dari sama dengan 1, yaitu f0 ditambah f1 dengan f0-nya yaitu 2/10 ditambah f1-nya 3/10, maka hasilnya yaitu 5/10. Selanjutnya kita cari f2-nya dengan px kurang dari sama dengan 2, yaitu f0 ditambah f1 ditambah f2
dengan F0-nya yaitu 2/10, F1-nya 3/10, dan F2-nya 3/10, maka hasilnya yaitu 8/10. Selanjutnya, kita cari F3-nya dengan Px kurang dari sama dengan 3, yaitu F0 ditambah F1 ditambah F3, dengan F0-nya yaitu 20, F1-nya yaitu 3/10, F2-nya yaitu 3/10, dan F3-nya yaitu 2/10. Selanjutnya kita jumlahkan, hasilnya yaitu 1. Dari hasil tersebut kita tuangkan dalam bentuk tabel dengan X 0 sampai 3, maka F0-nya 2/10, F1-nya 5/10, F2-nya 8/10, dan F3-nya yaitu 1. Jadi, F besar X dapat dituliskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. 0 untuk X kurang dari 0, 2/10 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, 5/10 untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, 8/10 untuk X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Pada contoh soal 5, sebuah keluarga berencana memiliki 3 orang anak. Ubah acak X mewakili banyaknya anak perempuan yang terlahir. Tentukan distribusi kumulatifnya. Penyelesaiannya kita akan membuat tabel hasil yang mungkin bahwa keluarga berencana memiliki 3 orang anak dan anak perempuan yang lahir. Hasil yang mungkin 3 anaknya adalah laki-laki semua, itu berarti 0 atau tidak ada perempuan ya, berarti ubah acak X-nya 0. Terus yang ini itu perempuannya 1, berarti ubah acak satunya itu ada 3 kemungkinan. Kemudian ubah acaknya X-nya itu 2, anak perempuannya 2, itu ada 3 kemungkinan juga. Dan hasil yang mungkin bahwa ketiga anaknya adalah perempuan itu ada 1 kemungkinan, sehingga peluangnya adalah ini 1 kemungkinan. Dari jumlahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadinya 1/8, yang ini 3/8, 3/8, dan 1/8. Selanjutnya kita akan menentukan nilai distribusi kumulatifnya, yaitu yang pertama F besar 0-nya itu penjumlahan dari F kecil 0, 1/8. Kemudian F besar 1-nya itu penjumlahan dari F kecil 0 ditambah F kecil 1, yaitu menghasilkan 4/8. Kemudian F besar 2 itu penjumlahan dari 0 sampai 2 itu 1/8, 3/8 ditambah 3/8 itu 7/8. Kemudian F besar 3-nya itu penjumlahan dari F kecil 0 sampai F kecil 3 yang menghasilkan 1. Kemudian F besar 4-nya itu penjumlahan dari semua F kecilnya itu juga menghasilkan 1. Jadi distribusi kumulatif dapat dituliskan dalam fungsi sebagai berikut. Bahwa hasilnya 0 untuk X kurang dari 0, 1/8 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, setengah untuk X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 2, 7/8 untuk X kurang dari 3 lebih dari sama dengan 2, dan hasilnya 1 untuk X lebih dari sama dengan 3.